Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah Paskah kedua. Tema di ibadah Paskah kedua ini adalah kebangkitan Kristus, jaminan kebangkitan orang percaya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa yang akan melayani ibadah Paskah kedua ini adalah Ibu Pendeta Matilda A. Warikar STH. Kita masuk di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah berita kebangkitan Kristus dari kubur yang kosong. Telah merasuki seluruh kehidupan manusia. Paskah tidak hanya membuktikan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, tetapi juga penampakan Kristus kepada murid-muridnya sesuai rancangannya. Tuhan, mampukan kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu yang membaharui relasi kami dengan sesama, agar menjadi umat Tuhan yang berdaya dan berkarya di tengah-tengah dunia. Kami bersorak-sorai dan menyambut kebangkitan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani 62. Ayatnya yang pertama dan kedua. Pelayan firman boleh mengambil tempat. Hari ini yang kudus. Kehidupan persekutuan jemaat, marilah di hari ini kembali lagi kita mengarahkan seluruh kehidupan kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tetapi juga di dalam rumah kehidupanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah bahwa pertolongan kita dalam ibadah Paskah kedua adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah meneguhkan iman percaya kita, hadir dan memberkati kita.
yang bangkit dari antara orang mati akan memberkati dan menyertai kamu juga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, di hari kedua masa perayaan Paskah, pada saat ini bersama-sama kita dibawa dan diberi anugerah oleh Tuhan untuk datang merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan-Nya. Biarlah setiap orang datang di dalam segala kesadaran dan kesungguhan hati dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidak kusembunyikan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah aku. Di hadapan-Mu aku mengaku kesalahan dan dosa. Ampunilah aku menurut kasih setia-Mu. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami untuk hidup menurut jalan-Mu. Mampukan kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Pimpinlah kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami mampu mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang telah membebaskan kami dari kuasa kematian dan membawa harapan baru bagi hidup kami. Amin. Marilah kita lakukan bersama nyanyian rohani 49 baitnya yang keempat. Di hadapan Mata yang akan terpasang, salibku jadinya tadi malam makanan, sehingga kegelapan dengan ketakutan diganti mengarang terang kebangkitan. Menerima berita pengampunan dosa, jemaat diundang bangkit berdiri. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Kita lakukan bersama nyanyian rohani 60 bait ketiga dan 4. Begitu kita terlepas, tak lagi dengan cemas, percaya itu memberi kuasa atas mengering. Ya Yesus, kebangkitanmu beri hidup baru dan sembuh, yang kau tentukan maksudnya telah lihat dan akan. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan amanat hidup baru.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita, dan mewujudkan amanat hidup ini dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Kristus. Jemaat disilakan duduk kembali. Persekutuan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan juga menerima kebenaran firman. Perayaan Paskah yang kedua di hari ini. Bersama-sama kita semua dibawa untuk membaca lalu merenungkan kebenaran firman dari dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 56 bagian B sampai pasal 24 ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Dalam sukacita perayaan Paskah yang kedua di hari ini, kami semua umat-Mu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau sebab Engkau berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur sebab kami masih diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama duduk dan beribadah, membawa setiap pergumulan, bahkan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Tetapi juga kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup, biarkanlah kebenaran firman-Mu di hari ini menjadi bagian yang akan tetap meneguhkan seluruh kehidupan kami umat-Mu, teristimewa ketika kami masih ada di dalam dunia ini. Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang tetap cakap, dalam menjalani kehidupan, kuat berpegang kepada kebenaran firman-Mu, tetapi juga akan terus menyaksikannya sampai Tuhan datang kembali. Inilah seluruh kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu ya Allah firman yang hidup, bersama dengan segenap kehidupan jemaat-Mu, hamba berdoa dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Saya membaca kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dapat memperhatikan dan mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah perikop pembacaan firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepada kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah tiap-tiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Persekutuan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan keluarga-keluarga Tuhan yang berbahagia. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, mengantar kita masuk ke dalam khotbah, secara khusus di dalam ibadah perayaan Paskah yang kedua di hari ini, yang terpilih dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai ayatnya yang ke-24, pasal 24 ayat 12. Tema kebenaran firman Tuhan, kebangkitan Kristus memberi hidup dan harapan baru. Persekutuan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus berakhir pada kematian yang merupakan bukti ketaatannya kepada Allah Bapa guna melaksanakan rencana Allah bagi dunia. Kematian Yesus bukanlah suatu nasib buruk atau kegagalan yang ia terima sebagai tindakan dunia untuk menggagalkan hidupnya, melainkan merupakan cara yang dipilih Allah secara sadar agar melalui jalan kematian ia menebus dan membebaskan manusia dari dosa dan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, kematian Yesus juga merupakan bukti yang hidup, bukti yang nyata, dan tindakan penyelamatannya bagi manusia. Sebab tanpa kematian Yesus tentu tidak ada kehidupan, secara khusus kehidupan yang baru. Tidak ada babak sejarah baru bagi kita manusia untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Allah Bapa kita di dalam surga. Kitab-kitab Injil memberikan kesaksiannya bahwa Allah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Itu berarti bahwa Yesus sesudah mati
benar-benar turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Jadi demikian, kebangkitan Yesus hendak menyatakan kepada dunia, tetapi juga kembali kepada kita di hari ini, bahwa ia sungguh-sungguh anak Allah. Ia tidak dikalahkan oleh kuasa maut, melainkan ia berkuasa atas maut dan menahan atas maut itu sendiri. Bahwa ia membawa hidup baru, harapan baru, masa depan baru bagi manusia. Dengan demikian, kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit akan menjadi jaminan pasti kepada kita untuk mewarisi hidup yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaan Bapanya sendiri. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan kembali peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang disaksikan oleh Lukas sebagai penulis yang menjelaskan tentang hari Sabat. Dalam tradisi hukum Taurat, bahwa hari Sabat adalah hari istirahat bagi masyarakat Yahudi. Bagian ini diawali dengan sebuah keterangan sederhana tentang hal yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka harus beristirahat. Tidak ada satu pekerjaan pun yang mereka lakukan. Menjadi pertanyaannya, mengapa justru Yesus dikuburkan pada hari Sabat? Hal ini menjelaskan kepada kita semua. Hal ini kembali lagi meneguhkan kita semua bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa di dalam seluruh ciptaannya, termasuk waktu, yang pada waktu itu menjadi sebuah rancangan menurut hukum Taurat tentang Sabat bagi mereka. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hal ini dibuktikan dengan kebenaran bahwa Yesus dikuburkan pada hari Sabat itu. Tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tetap dikerjakan. Dalam hal ini oleh para murid Yesus, oleh perempuan-perempuan yang rindu untuk berjumpa dengan Yesus, dan mereka pergi ke kubur. Alkitab menyaksikan bahwa pagi-pagi benar para perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk Yesus. Itu artinya para perempuan ini memiliki kesadaran bahwa Yesus masih ada di dalam kubur. Tetapi juga mereka berpikir tentang bagaimana pintu kubur itu dibuka. Dengan berbagai macam pikiran mereka melewati perjalanan menuju kubur Yesus, maka sampailah mereka di sekitar tempat pekuburan di mana Yesus dibaringkan. Betapa terkejutnya mereka. Bagian ini menjadi bagian yang juga turut disaksikan lewat kebenaran firman, mengawali apa yang dialami oleh para murid, khususnya kaum perempuan. Mereka terkejut sebab batu kubur telah digulingkan dan jasad Yesus tidak ada di dalamnya. Mereka dengan mudah masuk ke dalam kubur meskipun tidak berjumpa atau melihat mayat Yesus di sana. Jemaat yang terkasih, kalau kita harus merenungkan bagaimana keadaan perempuan-perempuan ini di kala duka, sesungguhnya mereka sedang merasakan hal yang sangat memilukan hati. Mereka yang masih berduka karena kematian Yesus. Mereka sedih dengan tragedi di Golgota. Dan sekarang mereka harus kembali menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus selama pelayanannya. Sehingga ini membuat mereka begitu mengasihi Yesus sendiri.
Kasih itu terlampau besar, sehingga membuat mereka harus datang dan melangkah di hari Sabat. Mereka melayani Yesus sampai akhir hidupnya. Dan merekalah yang kehilangan pengharapan karena tidak menemukan tubuh Yesus di dalam kubur itu. Tetapi kemudian ketika kita memperhatikan kembali kebenaran firman dalam ayat kelima dari pembacaan kita di saat ini, malaikat Tuhan hadir dan berdiri di hadapan mereka lalu bertanya dan berkata-kata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Segala pikiran dan rasa yang campur aduk dalam kehidupan kaum wanita ini membuat mereka lupa apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bahwa Dia akan diserahkan, Dia akan dianiaya, Dia akan mati, tetapi Dia akan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Kesedihan mereka membuat mereka melupakan setiap hal yang Yesus sampaikan. Mereka tidak menyadari bahwa kemahakuasaan Tuhan sudah dinyatakan. Peristiwa penebusan itu sudah terjadi. Karya penyelamatan Allah sudah dinyatakan pada waktu Yesus bangkit dan kubur itu menjadi kosong. Ketika itu, berita dari kedua malaikat yang langsung didengar oleh kaum perempuan telah merubah kehidupan mereka. Mereka tetap menjadi pribadi yang merasa bingung, tetapi mereka mulai mengingat akan apa yang dikatakan Yesus. Lalu dengan penuh sukacita, mereka kembali untuk menyampaikan, untuk menyaksikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat, bahwa sesungguhnya kubur itu sudah kosong. Yesus benar-benar bangkit, dan itu bukan sebuah mimpi atau hayalan mereka. Kedua malaikat itu mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus, dan mereka betul-betul dikuatkan untuk pergi dan menceritakan semuanya. Jemaat yang terkasih, sukacita yang dialami oleh kaum perempuan, Maria dan semua teman-teman seperjalanan ketika mereka kembali dari kubur menjadi bagian yang berbeda, mewarnai kehidupan mereka. Mereka datang dan menyaksikan semuanya, meskipun mereka ditolak, meskipun murid-murid yang lain tidak percaya apa yang mereka sampaikan. Tetapi dalam hal ini, Petrus mempercayainya. Dia pergi dan hendak membuktikan semuanya. Dan apa yang dia dengar adalah benar. Persekutuan jemaat yang terkasih, dalam teks pembacaan kita di hari ini, kita melihat bahwa perempuan menjadi pribadi atau objek yang cukup menonjol dalam kisah ini. Pertanyaannya, ada apa dengan perempuan? Ada apa dengan mereka yang kembali lagi untuk melihat Yesus? Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita semua sedang kembali ditolong, bahkan terus diingatkan bersama-sama tentang Allah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Ketika Dia hendak mempercayakan segala pekerjaannya dalam kehidupan manusia, secara khusus seorang perempuan. Perempuan memiliki posisi yang terhormat dan penting dalam seluruh karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Perempuan menepati posisi awal dan akhir dari karya penciptaan dan penyelamatan Allah
sejak penciptaan langit dan bumi sampai kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Bahwa perempuan memiliki sikap rasa tanggung jawab serta kepekaan terhadap hidup dan karya Yesus sendiri. Itulah sebabnya merekalah yang menjadi orang pertama pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Bahkan merekalah yang memberitahukan kebenaran dimulai dari kubur Yesus yang kosong kepada semua orang, baik para rasul tetapi juga Petrus, dan menjadi kesaksian sampai hari ini kepada semua orang percaya bahwa kubur itu benar-benar kosong. Mengapa perempuan? Dikatakan bahwa perempuan memiliki kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab memberitakan kebenaran. Perempuan bersikap aktif dan ditonjolkan sebagai teman kerja laki-laki dan terutama teman sekerja Yesus. Merekalah pemberita pertama dari kebangkitan Yesus. Dalam ayat 11 jelas dikatakan tentang keraguan dari para rasul, tentang pemberitahuan perempuan-perempuan tersebut. Rasul-rasul tidak percaya. Bagi mereka itu adalah cerita kosong. Tetapi dalam semuanya, Petrus tetap menaruh kepercayaan kepada kesaksian perempuan-perempuan pada waktu itu. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dua hal tentang perempuan yang mewarnai khotbah pada pagi ini tidak sedang membuat kita sebagai perempuan harus meninggikan diri dan menepuk dada. Sesungguhnya bagian ini sedang kembali diperhadapkan kepada kita untuk menolong kita semua menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Allah yang berdaulat dalam hidup kita adalah Allah yang ketika menyatakan segala maksudnya, Dia tidak pernah membuat sebuah perbedaan. Tetapi juga dalam konteks kehidupan, budaya yang berlaku sampai pada saat itu, kita tahu bahwa perempuan adalah pribadi yang tidak pernah diperhitungkan menurut adat istiadat, aturan yang berlaku di kala itu. Dengan demikian, bagian ini menjadi sebuah hal yang jelas untuk tidak mendatangkan kesombongan bagi seorang perempuan sebagai pribadi yang Tuhan pakai menjadi orang pertama di saat itu menyaksikan kebangkitan Kristus sendiri. Pada akhirnya kita belajar kembali dari kebenaran ini. Apa yang dipikirkan, dilakukan, dan selanjutnya dikerjakan oleh kaum perempuan dengan bertindak pergi ke kubur Yesus menjadi sebuah kebenaran yang patut terus kita renungkan bersama. Apa yang dikatakan kaum perempuan adalah sebuah kebenaran. Petrus sampai di depan kubur Yesus, dia mendapati betul-betul Yesus tidak ada di sana. Terkejut, merasa heran. Tetapi itulah bukti bahwa Yesus sungguh bangkit dan benar-benar hidup kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang banyak beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Hati ini terasa berat, seluruh isi pikiran kita menjadi bermacam-macam, campur aduk, berbicara tentang sebuah hal yang kita gumulkan. Dikala bagian itu terjadi, terkadang kita lupa bahwa ada kebaikan yang tetap disediakan Tuhan bagi kita. Terlalu banyak beban dan pergumulan membuat kita tidak atau bahkan lupa menyadari kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita, seperti layaknya kaum perempuan
yang bingung di depan kubur Yesus. Tetapi juga penolakan demi penolakan yang mereka terima seringkali membuat kita menjadi lemah. Dan itulah yang dialami kaum perempuan pada waktu Yesus bangkit. Di hari ini, mensyukuri perayaan Paskah yang kedua, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diajak untuk kembali lagi, terus melihat, belajar bersama-sama pesan firman Tuhan, tetapi juga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, di tengah tantangan hidup, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, dan juga dalam kehidupan bergereja. Berdasarkan tema khotbah di saat ini, maka marilah kita belajar untuk melihat dan memahami sebuah kebenaran yang tidak dapat dirubah kebenarannya. Sebuah kebenaran yang tidak akan pernah dibantahkan. Sebuah kebenaran yang tidak akan tergantikan sampai Sang Pemberi kebenaran ini datang kembali, bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti tentang kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Dia bangkit dan tidak mati untuk selamanya. Dengan demikian, Yesus menghadirkan pengharapan dan kepastian baru yang tidak dapat diberikan oleh manusia dan siapapun di dalam dunia ini. Karena itu, peristiwa kebangkitan menjadi dasar yang memberi arah baru untuk memasuki dan memiliki keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus bagi kita dan bagi dunia ini. Hal yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus harus dimaknai sebagai kuasa yang membangkitkan iman, kepercayaan, kesetiaan, ketaatan, penyerahan diri kepada kuasa penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa jangan kita mau diperbudak lagi oleh kuasa-kuasa dunia yang tidak menjamin keselamatan, tetapi yang hanya menyesatkan dan membawa kepada kegelapan, penyesalan hidup, dan kesia-siaan. Setiap orang harus percaya dan menerima kebenaran tentang fakta kebangkitan Yesus, sama seperti perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan memberitakannya kepada para rasul. Walaupun rasul-rasul pada mulanya tidak percaya dan menganggap bagian itu adalah sebuah berita yang kosong, kebangkitan Yesus telah memberi sebuah jawaban yang pasti, dan di dalamnya ada sebuah tanggung jawab, ada pekerjaan yang harus dilakukan bagi kita semua. Karena itu sudah dimulai oleh kaum perempuan, yaitu pergi untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Dia bangkit, dia berkuasa, dan dia memberi harapan hidup yang baru. Persekutuan jemaat yang terkasih. Dengan demikian, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ada kembali lagi di hari ini, berdasarkan seluruh kebenaran firman bagi kita. Ketika di hari ini, kita diperkenankan Tuhan untuk harus belajar taat kepada Tuhan dengan duduk berdiam diri di dalam rumah-rumah tempat tinggal kita, dengan tetap menjaga mesbah-mesbah doa kita, dengan terus memelihara api Injil di dalam rumah tangga kita, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah yang telah menghendaki sebuah pergumulan, yang telah mengizinkan kita masuk dan menghadapi sebuah tantangan sebagai manusia di dalam dunia ini.
dengan adanya wabah virus corona. Ketika bagian ini Tuhan izinkan terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap ada di dalam rumah. Kita terus membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sedang mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan ketaatan kita, seperti layaknya Yesus Kristus yang bangkit, yang taat sampai mati di kayu salib, yang oleh karena ketaatannya dia dibangkitkan, lalu dengan kuasanya dia memberikan harapan kepada kita dan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Melewati sukacita kita dalam Paskah yang kedua di hari ini, marilah kita merenungkan semua ini. Sebab di dalamnya kebaikan Tuhan tetap nyata. Kemurahan Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa dia adalah Allah yang sama, yang merelakan anaknya Yesus Kristus sampai di dalam kubur, sampai di dalam jurang maut, tetapi dalam kuasanya membangkitkan dia dan duduk di takhta di sebelah kanan Allah Bapanya sendiri. Dengan demikian, apakah yang dapat kita katakan? Tidakkah setiap kita sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat dan gereja terus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena ketika situasi dan kondisi kita seperti layaknya hari ini, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, dan membawa segala pergumulan kita kepadanya. Dengan demikian, kita tidak harus bingung, kita tidak harus termangu-mangu apalagi yang harus kita buat. Karena kita tahu apa yang harus kita buat. Rumah kita akan menjadi rumah doa. Keluarga kita akan menjadi pendoa, menjadi rumah puji-pujian. Dan dari dalam rumah tangga kita masing-masing, suara kita akan didengar Tuhan dan Tuhan akan membuat sebuah perubahan. Karena itulah janji Tuhan. Yang ku kehendaki adalah bahwa umatku kembali mencari aku, sebab kuasa itu ada dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, lapangkanlah hati dan kehidupan kita dari segala beban, dari segala ketakutan, dan di dalam ketaatan kita yang sedang kita bangun untuk menolong diri kita menjadi bagian dari masyarakat, secara khusus di kota dan kabupaten Mimika. Kita tetap ada dalam sukacita, kita tetap ada dalam ungkapan syukur. Sebab apa? Kubur itu telah kosong. Bukan karena Tuhan telah diambil orang seperti kesepakatan yang dibangun di kala itu, tetapi karena Ia telah bangkit. Bukan karena Ia tidak berdaya dalam kematian, melainkan karena Ia telah hidup. Bukan karena Ia telah kalah, melainkan karena Ia telah memenangkan kita, dan peristiwa ini meneguhkan iman kita. Marilah bersama-sama sebagai kehidupan orang-orang percaya, kita mau terus melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui kebenaran firman-Nya. Karena Dia bangkit dan Dia akan membawa kita untuk menikmati semua yang baik. Kita memperoleh harapan yang pasti dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, dari keseluruhan kebenaran ini, biarlah setiap kita tetap ada di dalam perenungan untuk terus melihat apa yang dilakukan para murid. Gambaran tentang hukum Taurat, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bangsa Yahudi sehubungan dengan hari Sabat telah dipatahkan, dan itu menjadi tujuan
dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk merubah pemahaman, untuk merubah cara pandang mereka. Begitu juga keadaan perempuan yang merasa bingung di depan kubur Yesus telah merubah seluruh kehidupan mereka, telah menolong mereka menyadari bahwa Dia yang berfirman, Dia yang berbicara kepada mereka adalah pribadi yang sama, yaitu Dia berkuasa. Ketika bangkit dari antara orang mati, kuasa itu tetap sama. Keraguan semua rasul, tetapi juga kebesaran hati Petrus untuk mendengar kaum perempuan menjadi pelajaran sederhana bagi kita semua di hari ini. Bahwa sebagai orang-orang milik Tuhan, Tuhan tetap menghendaki kita untuk selalu dengar-dengaran. Dalam segala hal teristimewa di hari ini, ketika dunia termasuk kita yang ada di dalamnya harus menghadapi sebuah kenyataan tentang virus yang mematikan. Untuk itu, kehidupan persekutuan jemaat, kehidupan semua orang percaya yang sedang menerima dan menikmati kebenaran firman, pandanglah kepada Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Pandanglah terus kepada Tuhan yang berkuasa, yang menyediakan harapan tetapi juga akan memberikan kehidupan kekal kepada kita, supaya kita tetap kuat melewati setiap pergumulan. Kita kuat untuk terus membangun seluruh kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan jemaat dan masyarakat luas. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki, yaitu setiap hal yang dilihat dan didengar dari kehidupan kita sebagai milik kepunyaannya, itu akan menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah setiap kita tetap ingat bersama bahwa dengan Kristus yang sudah bangkit dan berkuasa, sesungguhnya kita memiliki hidup dan harapan yang baru. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar firman-Nya. Amin. Persekutuan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, meresponi pemberitaan kebenaran firman, marilah kita memberikan pemberian persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Bersama-sama kita lakukan nyanyian rohani 66, bait pertama sampai baitnya yang kelima. Hai puji kuasa namanya Allah sembah dan di hadapan haruslah beri hormat, hormat, hormat Yesus Tuhan. Hai syahid karena semuanya
negeri dekat Raja. Dia mencari beri hormat, Persekutuan jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa menyerahkan seluruh persembahan syukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang secara khusus mengucap syukur di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan puji-pujian ketika kami terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami terima sampai hari ini. Hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan puji-pujian ketika kami menyadari bahwa karena kamilah Tuhan Yesus harus mati. Tetapi juga karena kasih itu Tuhan bangkit dan dengan kuasa Tuhan kami semua dibawa kepada kehidupan yang baru, harapan yang baru untuk terus ada bersama Tuhan. Di hari ini sebagian kecil dari seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan membawa segala persembahan sebagai tanda syukur kami, tetapi juga merupakan kesadaran kami yang sungguh akan kehendak Tuhan sebagai sebuah komitmen iman kami untuk menopang pekerjaan Tuhan sampai ke ujung dunia. Hari ini kami datang membawa seluruh persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima pemberian kami umat-Mu yang datang dan memberikan setiap pengucapan syukur maupun persepuluhan. Satu pribadi yang tidak menyebut namanya, sesungguhnya Tuhan tahu, datang membawa apa yang menjadi milik Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan bersama-sama dengan 10 keluarga yang juga memberikan ungkapan syukur mereka oleh karena kemurahan Tuhan yang mereka terima sampai hari ini, memenuhi seluruh kehidupan mereka, tetapi juga menjadi bagian pengucapan syukur yang boleh diberikan di dalam rumah tangga kehidupan jemaat-Mu lewat ibadah demi ibadah dalam waktu yang berjalan. Bapa di dalam sorga, Allah sumber segala berkat, Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan mengenal setiap pribadi yang datang dan mempersembahkan korban syukur mereka, tetapi juga membawa apa yang menjadi milik Tuhan lewat persepuluhan mereka. Biarlah kiranya Allah sendirilah yang akan terus menerima dan memperkenankan seluruh pemberian umat-Mu secara khusus di hari ini. Lalu Tuhan menerima seluruh persembahan kami, bahkan seluruh kehidupan kami, menjadi bagian yang Tuhan layakkan, supaya kami terus menjadi korban persembahan yang tetap berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah seluruh pemberian kami umat-Mu, bersama-sama kami bawa dan kami persembahkan. Pakailah seturut kehendak-Mu, secara khusus dalam pemberitaan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Biarlah Tuhan sendirian akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Tingkap-tingkap langit-Mu terbuka. Dalam kehendak-Mu Tuhan akan mencurahkan semua yang terbaik menurut kasih-Mu untuk memenuhi seluruh kehidupan jemaat, umat, dan semua orang
yang sedang datang dan mempersembahkan korban syukur mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu ya Allah, seluruh pemberian kami umat-Mu, hamba serahkan. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Setelah bersama-sama mengakhiri pengakuan iman, kita akan lakukan bersama nyanyian rohani 166, baitnya yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkanlah Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, kamu menjadi terang, lihatlah wajar menyala. Jemaat silakan duduk kembali. Persekutuan jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang bertindak di dalam kuasa dan kedaulatan-Mu memenuhi kehidupan ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Kami agungkan Engkau Tuhan, oleh sebab kasih-Mu, oleh sebab kuasa-Mu. Kami terima. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Karena Tuhan terus membuktikan siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari Paskah yang kedua ini, kami umat-Mu datang menyanyikan nyanyian syukur kami, membesarkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimulai dari dalam rumah Tuhan di tengah kehidupan persekutuan jemaat GKI Martin Luther, tetapi juga dalam seluruh kehidupan orang yang percaya. Bersama-sama dengan setiap kehidupan jemaat dalam rumah tangga mereka masing-masing, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami masih Tuhan berikan waktu untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia, sebab kami menaruh seluruh pengharapan itu hanya di dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan bangkit, Tuhan berkuasa, dan kuasa itulah yang menjadikan kami tetap ada dan kuat sampai hari ini. Biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu,
Tuhan memeteraikan seluruh kebenaran firman ini dalam kehidupan umat milik kepunyaan-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk terus berpegang pada kebenaran firman, tetapi juga hati yang tetap rindu untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, meneguhkan kami untuk terus ada di tengah dunia dan kehidupan kami, secara khusus kami yang ada menghadapi tantangan lewat virus corona. Kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan masih menghendaki kami ada dalam situasi ini, sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan menggenapi kebenaran firman ini dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu, supaya kami pun pergi dan menyaksikan itu kepada semua orang. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, hamba berdoa dan mempercayakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tengah persekutuan jemaat GKI Martin Luther, dimulai dari week 1 sampai week 23, yang di hari ini dalam rumah tangga mereka sedang mengikuti ibadah lewat siaran yang sedang berlangsung. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan keluarga, untuk tetap menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa dan mempercayakan semua orang-orang percaya yang tengah mengikuti ibadah ini melalui siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Allah terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Pengharapan kepada Allah adalah bagian yang akan tetap dilakukan, dikerjakan oleh semua kehidupan orang percaya, sehingga pendengaran dan penglihatan mereka lewat siaran ini semakin membawa mereka untuk terus menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ketika Engkau bertindak, maka tidak ada yang dapat menggagalkan semua tindakan sebagai keputusan-Mu dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami ada dalam pergumulan, menjadi bagian kecil dari dunia ini, tetapi juga dari seluruh kehidupan warga masyarakat di negeri ini. Dengan keberadaan virus corona yang mematikan, di hari ini kami menyatukan hati dan tetap berseru kepada-Mu ya Allah, hendak kembali mempercayakan pemimpin-pemimpin di negeri ini. Biarlah kiranya di dalam kasih dan sayang Tuhan, Tuhan terus menyatakan semua yang terbaik bagi Bapak Presiden, bagi Wakil Presiden dan semua kabinet kerja, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam tanggung jawab mereka secara bersama-sama, di dalamnya kabupaten dan kota di seluruh tanah Papua, tetapi juga Papua Barat, untuk menangkal penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini tetap nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus, biarlah Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, tetapi juga hati yang tetap penuh kerelaan untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab dalam kehidupan pemerintahan sampai hari ini dan seterusnya. Hamba berdoa secara khusus dan mempercayakan pemerintah Kabupaten Mimika, Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta para pimpinan ASN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika, melalui tim gugus depan pangkal penyebaran virus COVID-19, yang dalam segala kesetiaan tengah bekerja bersama para relawan. Ya Tuhan, anugerahkanlah kasih-Mu. Kami percaya kalau hari ini semua upaya terus dikerjakan, itu menjadi bukti bahwa Tuhan terus bekerja lewat pemerintah, secara khusus tim gugus depan penangkal penyebaran virus COVID-19 dan semua relawan yang ada. Para medis, baik dokter maupun
mantri dan suster, serta semua relawan yang sedang bekerja tanpa mengenal lelah. Biarlah Tuhan tetap menolong kehidupan mereka. Mereka meninggalkan keluarga. Mereka menaruh seluruh hidup mereka untuk memberikan yang terbaik dalam merawat setiap orang yang menderita sakit ini sendiri. Kasih dan sayang Tuhan nyata bagi semua kehidupan keluarga, dari para medis dan semua relawan yang sedang berdiri di garis depan, menyerahkan dan mempercayakan hidup mereka untuk melayani sebagai komitmen mereka sendiri. Bapa di dalam sorga, hari ini bersama dengan semua kehidupan orang percaya di tengah jemaat dan di mana saja, kami merendahkan diri di hadapan takhta kekudusan Tuhan, berdoa dan mempercayakan semua orang yang ada dalam kondisi sakit. Secara khusus warga masyarakat yang ada, biarlah Tuhan menolong setiap kehidupan orang banyak di tengah kota dan kabupaten Mimika, tetapi juga di mana-mana tempat, untuk belajar menjaga diri dan kehidupan mereka. Bawa seluruh masyarakat luas dan juga umat-Mu untuk terus belajar mengikuti apa yang diarahkan lewat setiap surat edaran maupun suara-suara yang tidak henti-henti diperdengarkan lewat semua pesan-pesan yang ada melalui fasilitas komunikasi, baik itu dari gereja, pemerintah, dan semua pihak yang peduli terhadap kemanusiaan untuk bersama melawan wabah COVID-19. Taruhlah hati yang tetap rendah dalam seluruh kehidupan masyarakat. Bawalah kami umat-Mu untuk menyadari bagaimana kami harus menjaga kehidupan kami. Tuhan menolong sehingga semua himbauan dan arahan ini tidak sia-sia. Memberkati gereja Tuhan secara khusus di seluruh dunia, tetapi juga di Indonesia dan di tanah Papua. Gereja Kristen Injili dalam semua upaya menjadi wujud pergumulan yang terus dibawa kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin di dalam gereja sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di tanah Papua dan semua perangkat kerja aras sinode, aras klasis, tetapi juga di dalam jemaat. Biarlah Tuhan terus meneguhkan dalam kasih Tuhan, dalam hikmat-Mu, supaya terus ada dalam penguatan yang tetap diberikan untuk seluruh umat-Mu di atas tanah Papua. Tuhan memberkati semua kehidupan keluarga-keluarga yang tetap berjaga di dalam doa. Semua kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, syamaas, para pekerja-pekerja gereja, mereka yang rela menyerahkan diri untuk menopang pelayanan ketika situasi ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberkati. Biarlah semua hal yang dikerjakan itu boleh menjadi bagian yang membuktikan bahwa Tuhan berkuasa dan tidak pernah berubah kasih dan sayang-Mu bagi kami semua. Akhirnya pada pagi hari ini, hamba berdoa bersama umat-Mu secara khusus bagi pasien COVID-19 yang ada di kota Mimika. Baik pasien dalam pengawasan, baik orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, dan orang yang sudah terinfeksi. Secara khusus di Kabupaten Mimika ada di peringkat kedua seprovinsi Papua. 19 orang dinyatakan positif. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan
melalui setiap upaya para medis, garda terdepan penangkalan penyebaran virus COVID-19. Semua orang yang sudah dinyatakan ada dalam posisi masing-masing sebagai orang yang dipantau dan selanjutnya dapat menerima pelayanan yang terbaik supaya mereka dinyatakan sembuh. Tuhan memberkati dan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga demi keluarga yang Tuhan bawa, dan izinkan mereka untuk ada dalam perpisahan kekal sebagai akibat dari wabah COVID-19. Mereka harus ada dalam duka karena orang-orang terkasih mereka meninggal. Tuhan terus menghibur dan menolong supaya tetap kuat menghadapi keadaan yang terjadi. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain daripada Engkau Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami dari rumah Tuhan ini bersama seluruh jemaat dari week 1 sampai week 23. Jemaat GKI Martin Luther menjadi bagian kecil dari kehidupan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Mimika maupun tingkat sinode, menjadi bagian kecil dari semua kehidupan orang percaya di atas dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru doa sembahyang kami. Seluruh kehidupan kami memasuki minggu kerja yang baru, yang adalah pemberian-Mu. Hamba pertaruhkan dan percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan menyertai dan melindungi kami. Berjalanlah bersama kami, supaya kami dapat menikmati seluruh kebaikan Tuhan, karena kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan terus Tuhan curahkan, memenuhi seluruh kehidupan para pelayan di pagi hari ini. Semua kami dalam pertolongan-Mu. Kami menjadi serana Tuhan. Biarlah semua yang kami bawa dan persembahkan lewat pelayanan ini terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Menjadi tujuan dari semua doa dan sembahyang kami yang kami panjatkan, dan kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri peribadatan kita dalam masa raya Paskah yang kedua di pagi hari ini. Bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani 90 bait pertama dan ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Marilah kita lakukan nyanyian rohani 190. Bait pertama dan kedua dengan sikap duduk, bait ketiga dengan sikap berdiri. Hai bangkit pagi, pahlawan pahlawan, ibarat masirah atas dunia, berat rohani ini dipimpin Tuhanmu, yang akan mengalahkan segala senang. Hai
percaya bahwa Yesus menjadi kuatku. Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatnya, tenagamu sendiri tentu lekas lemah, perlu diperjuangkan senjatamu tetap berdoa dan berjaga dan tahan tetap. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama di dalam rumah tangga dan kehidupanmu, tetapi juga di dalam rumah Tuhan ini, mari kembalilah ke dalam dunia kerja dan pelayananmu. Terangilah dunia ini dengan berita sukacita yang telah kamu dengar, bahwa Kristus yang telah bangkit membebaskan kita dari kuasa kematian, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke bumi ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat kamu hidup bersama Dia, kiranya menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bersama-sama kembali lagi melakukan nyanyian rohani 190 untuk mengakhiri ibadah di minggu kerja yang baru ini. Hai bangkit bagi Yesus.
di matanya gelap Yesus berlari bangkitlah dia berdaulat, kuasa iblis mampu menyerang. Halangan sudah dikalahkan, dia hidup berkuasa sama
Bapak Ibu kita nyanyi sama-sama. Mari bangkit untuk berhenti. Jadi